Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu kullal hazni in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan kita ini menjadi amal saleh bagi kita. Insya Allah ini pertemuan terakhir di tahun 2026, 5. Bukan pertemuan terakhir di dunia ini, bukan. Pertemuan terakhir di tahun 2025, dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Bertambahnya angka bilangan dalam tahun itu berarti usia kita semakin berkurang, sampai pada akhirnya kita akan sampai pada satu titik yang Allah sudah pastikan, yaitu jatah hidup kita. Maka bertambahnya bilangan tahun moga menjadi refleksi kita untuk bermuhasabah atas apa yang sudah kita lakukan sebelum nanti dihisab di akhirat. Kalau hari-hari kita yang sebelumnya diisi dengan kebaikan, semoga menjadi amal saleh bagi kita nanti di akhirat. Dan kalau hari-hari kita masih banyak kekurangannya, semoga Allah berkenan mengampuni segala dosa kita. Tapi mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang lebih baik bagi kita. Allah panjangkan usia kita dan Allah perbaiki amal kita. Nabi mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi semakin panjang umur dan isinya penuh dengan kebaikan, itu orang yang paling baik, kata Nabi, karena hidupnya mengumpul kebaikan. Berarti kebalikannya seorang manusia yang terburuk itu adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Jadi panjang umur itu hanya menambah dosa saja gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umurnya dan juga perbaiki amalnya. Ya, kalau mau sedikit bukan merayakan, bukan meramaikan oke namanya. Berkumpul keluarga ya tidak ada masalah. Tapi niatnya sebatas kumpul karena memang mengisi libur yang panjang. Libur panjang ya santai. Kalau pajak tiap hari libur. Tapi yang pegawai kan sekarang momen libur panjang ya, dijadikan momen kumpul keluarga ya tidak ada masalah. Tapi tidak perlu euforia, karena bagaimanapun juga pergantian tahun di bulan Masehi itu identik dengan nilai sejarah kaum lain ya, bukan kaum kita gitu. Maka tidak perlu ikut adat istiadat mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang kehidupan Nabi, tapi lebih cenderung kepada petunjuk-petunjuk Nabi, bukan kepada sirah ya, tapi tentang sosok Nabinya. Karena kan kalau sirah ada bab tersendiri ya, Ustaz Kubi ya, itu kepada sejarahnya, ini kepada sosoknya. Ini lanjutan dari yang kemarin. Sekarang fi khawadini, ini ibu asuhnya ya. Mungkin terulang juga sedikit. Jadi ibu asuh atau ibu yang juga menyusui. Faminhunna Aminah. Aminah itu ya istri ibunya beliau, Aminah binti Wahab, istri Nabi SAW. Dan tidak ada yang bisa melebihi kasih sayang ibu kandung. Tapi tidak lama setelah Aminah menyusui,
ini diganti ikut berperan juga Suwaibah. Jadi ibu Rodoah, ibu yang menyusui, selanjutnya itu adalah Suwaibah, tapi cuma sebentar, ada yang mengatakan cuma 2 bulan. Setelah Suwaibah kemudian Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu wanita dari Bani Sa'ad. Ini atas arahan kakeknya Abdul Muthalib, karena Bani Sa'ad itu ketika itu adalah sebuah kabilah yang terkenal pintar cerdas. Harapan Abdul Muthalib kenapa disusui oleh Halimah, supaya kecerdasan Halimah itu turun kepada Rasulullah lewat ASI yang diberikannya kepada beliau. Itu Halimatus Sa'diyah. Dan konon katanya menurut medis pun demikian ya. Jadi air susu itu sangat berperan kepada kecerdasan seorang anak. Dan itu sudah difahami ternyata sejak masa Arab dulu. Sehingga kakeknya itu menyarankan supaya Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian Wasyaimah ibnatuha wa hiya ukhtuhu fi radha'ah. Dan ternyata Halimah juga itu bukan hanya menyusui Rasulullah, tapi juga menyusui seorang wanita bernama Syaimah. Syaimah itu anaknya Halimah. Karenanya Rasulullah dengan Syaimah itu walaupun bukan saudara kandung, tapi saudara sepersusuan. Ada konsekuensinya berarti, karena saudara persusuan maka tidak boleh ada yang namanya pernikahan. Kan pernikahan itu terlarang karena 2, karena saudara-saudara atau karena saudara sepersusuan. Di waktu yang sama juga Rasulullah itu disusui, Halimah itu menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, tapi seusia sebaya dengan Nabi. Gitu. Makanya karena sama saudara sepersusuan juga ya Rasul dan Hamzah tidak boleh nikah, apalagi sama laki-laki ya. Ini kalau laki-laki dan perempuan itu tidak boleh. Dan konsekuensinya juga ibu susu, ibu yang menyusui itu bukan ibu kandung pun tidak boleh dinikahi. Jadi Rasulullah tidak boleh menikah dengan Halimatus Sa'diyah. Nah ini tuh hal-hal yang seperti itu tidak boleh ditutupi. Jadi harus terbuka mana wanita yang tidak boleh dinikahi. Nah ini tentang ibu yang menyusui yaitu Halimatus Sa'diyah, dan terbukti bahwasannya Rasulullah itu cerdas ya. Kemudian wahyu yang pertama kali turun ini sudah diketahui semuanya. Yang pertama itu adalah Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun wahyu yang kedua itu adalah ya ayyuhal mudaththir. Kalau ketika wahyu yang pertama turun, Jibril berubah wujud menjadi manusia biasa. Tapi ketika menyampaikan Quran surat Al-Mudaththir, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagaimana Allah ciptakan dia. Kemudian Rasul mengungkapkan bagaimana sosok Jibril itu, wa kana tuluhu bainas sama'i wal ard, tingginya itu antara langit dan bumi. Jadi terbayang Rasul lagi jalan, tiba-tiba ada yang memanggil, yang menghadap. Rasul melihat ke depan, ada sosok yang tingginya itu setinggi langit dan bumi. Kumaha teu keung. Karena kan Rasul pulang ketemu dengan istrinya Siti Khadijah, kemudian minta supaya diselimuti. Maka turunlah Quran surat Al-Mudaththir yang artinya orang yang berselimut. Nah, itu Rasul melihat wujud asli Jibril. Yang kedua, Rasul melihat wujud asli Jibril itu ketika di Sidratul Muntaha. Ini yang kedua, ketika dapat perintah salam. Jadi sepanjang hidupnya Rasul itu hanya 2 kali melihat Jibril. Dan itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, Rasul pun tidak bisa melihat Jibril dengan wujud aslinya. Karenanya perkara gaib itu rahasia Allah, hanya ditunjukkan kepada orang yang Allah kehendaki, itu pun atas izin Allah. Ini seperti dalam Quran surat Jin ayat 26. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, dan dia tidak memperlihatkan perkara gaib illa man irtada min rasul, kecuali kepada rasul yang dia kehendaki. Di antaranya adalah Nabi Muhammad. Itu pun hanya 2 kali tentang sosok Jibril.
Makanya kalau ada yang mengaku melihat perkara-perkara lain, dipastikan itu adalah bohong. Kecuali kalau perkara lain tersebut berubah wujud seperti yang biasa kita lihat. Tapi kalau wujud aslinya itu tidak mungkin. Itu kan surat jin. Kemudian masuk usia nama-nama beliau itu namanya banyak ya. Jadi diantaranya itu adalah Muhammad, ini yang paling populer. Kemudian dan tidak ada sosok yang diberi nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Jadi orang-orang dalam sejarah kehidupan manusia yang pertama kali dikasih nama Muhammad itu adalah Nabi Muhammad. Sebelumnya tidak ada yang pakai nama Muhammad. Kemudian Ahmad wa huwa ismuhu wa huwa ism alladhi sammahu bihil masih, dan juga ada yang namanya Ahmad nama beliau, dan itu tertera dalam Quran surat As-Saff ya. Kalau Muhammad itu nama surat juga dalam Al-Quran. Kemudian nama beliau juga Al-Mutawakkil, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, dan sebagainya. Itu nabi-nabi Muhammad. Tapi yang paling populer dua, Muhammad dan Ahmad. Adapun kunyahnya itu adalah Abul Qasim, karena punya anak namanya Qasim. Kunyah itu yang di depannya pakai Abu, nah itu kunyah. Biasanya sih identik setelah kata Abu itu adalah anaknya, walaupun tidak pasti, karena banyak juga setelah Abu itu bukan nama anaknya, tapi kaitannya dengan hal-hal yang menjadi ciri khasnya. Kayak ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman, nama aslinya, nama kunyahnya itu adalah Abu Hurairah. Kan Hurairah bukan anaknya, namanya bapak ucing gitu. Nah, tapi karena kemana-mana selalu bawa kucing, dijuluki sebagai Abu Hurairah. Saya dulu ketika di Gontor ada kawan dijuluki Abu Naum karena tukang bobo gitu. Nah, Abu Naum gitu. Ada yang suka ini ngambil sendal, itu Abu Gosok. Gosok itu kan mencuri ya, sendal itu Abu Gosok gitu. Ada yang suka apa lagi ya, ada yang terjelas Abu Janda. Ada abu-abu yang lainnya. Itu Abu Jahal. Abu Jahal itu kenapa bukan dia bapaknya Jahal? Nama aslinya kan Abdul Hakam ya. Kenapa disebut sebagai Abu Jahal? Karena bodoh dalam artian bukan berarti bodoh itu oan, bukan, tapi karena dia bodoh karena menolak kebenaran, dijuluki sebagai Abu Jahal. Abu Lahab juga bukan nama aslinya, itu pun ya. Lahab itu kan apa ya? Lahab itu artinya ganteng. Kenapa dijuluki Abu Lahab? Karena dia pemilik kegantengan. Istrinya Ummu Jamil, itu bukan nama aslinya. Dijuluki Ummu Jamil karena dianggap sebagai wanita yang memiliki kecantikan. Suaminya ganteng, istrinya cantik, tapi dua-duanya dijamin masuk neraka. Jadi surga dan neraka itu kaitannya bukan masalah ukuran duniawi. Itu dua-duanya ganteng dan cantik tapi masuk neraka. Itu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertera di banyak hadis Nabi maupun di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kaitannya dengan anak-anaknya. Kaitannya dengan anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awaluhum Al-Qasim, anak yang paling besar itu namanya Al-Qasim. Wabihi kana yukna, yang dengannya Nabi itu
diberikan kunyah, maka disebut sebagai Abul Qasim. Mata tiflan, dan anak Nabi Muhammad bernama Qasim ini wafat ketika Nabi Muhammad masih bayi. Qasim masih bayi. Itu Al-Qasim. Summa Zainab, kemudian di antara anak Nabi Muhammad itu adalah Zainab. Dan ada Zainab sebagai anak Nabi, ada Zainab sebagai istri Nabi. Dan Zainab sebagai istri Nabi pun ada dua. Makanya dulu wanita zaman Nabi itu yang namanya Zainab itu banyak. Wahya asalnya minal Qasim, dan itu lebih muda daripada Qasim. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini anaknya Nabi Muhammad SAW yang dinikahi oleh Utsman, sehingga Utsman dijuluki sebagai Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena Rasul menikahi dengan Ruqayyah dulu, kemudian Utsman menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal. Setelah Ruqayyah meninggal, kemudian Utsman tetap ingin menjadikan Rasulullah sebagai mertua, maka kemudian Utsman menikahi Ummu Kulsum. Dalam bahasa kita namanya turun panjang, dan itu berarti dibolehkan. Ini sudah ada, kecuali kalau menikah langsung dua nggak boleh. Utsman menikah dengan Ruqayyah di waktu yang sama menikah dengan Ummu Kulsum, nah itu tidak boleh. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan tidak boleh menikahi dua saudara sekaligus kecuali dulu pada masa jahiliyah. Itu tidak boleh. Itu namanya nikah musyawarah. Boleh menikah asalkan yang pertama meninggal dulu baru nikahi adiknya. Tapi kalau bareng-bareng tidak boleh. Kayak saya menikah dengan istri saya, tapi di satu sisi juga menikah dengan adiknya, itu nggak boleh. Apalagi adiknya istri saya laki-laki, itu nggak boleh. Nah, itu seandainya dia perempuan itu tidak boleh. Itu nikah dengan yang kedua tidak sah, dan itu namanya berzina. Dulu saya sempat cerita ya, dulu di Sadang-Sadang itu ada kejadian, Bro. Jadi ini bahayanya saudara ipar ya, bahaya tanda petik ya. Alhambu al-maut, saudara ipar itu beracun, mematikan. Banyak yang menganggap karena sudah menikah dengan pasangannya sehingga saudaranya pun dianggap sebagai mahram sebagaimana saudara kandung. Padahal saudara ipar itu mahram akad, mahram sementara, karena terikatnya kita dengan pasangan kita dengan tali pernikahan. Kalau seandainya kita dengan pasangan kita selesai pernikahannya, apakah cerai apakah meninggal pasangan kita, kan hubungan kita dengan ipar itu kan sama dengan tanda petik orang lain, kita bisa menikahi dia. Makanya Nabi mengatakan alhamdu al-maut, saudara ipar itu mematikan. Banyak kasus cinta segitiga dengan saudara ipar karena kurang jaga jarak. Saya nggak tahu kenapa segitiga bukan segi empat atau lingkaran. Itu dulu di Sarang-Sarang itu ada kejadian. Jadi seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita, wanitanya kerja, laki-lakinya pengangguran. Nah, si wanita ini punya adik SMA. Karena laki-laki ini tidak bekerja, akhirnya dia aktif mengantar adik iparnya ke sekolah, antar jemput SMA. Muncullah pepatah Jawa, waiting trisno jalaran sokok kulino. Bener ya Mas ya? Artinya wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Waiting trisno jalaran, sering ketemu akhirnya muncul rasa, betul ya? Akhirnya muncul rasa di antara dua ini, laki-laki ini dengan saudara iparnya. Kalau laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berduaan, maka yang ketiganya adalah setan. Maka disitulah muncul setan bertanduk yang membisiki keduanya, terjadilah hubungan yang tidak semestinya, terjadi perzinahan. Hamillah ini adik iparnya. Ketika adik iparnya hamil, ayah dari wanita ini atau mertua daripada laki-laki ini panik, ini pemacarannya ini. Akhirnya karena panik, berpikirnya pendek, akhirnya bismillah nikah.
Makanya dinikahinlah laki-laki ini dengan adik iparnya ini, dengan wanita SMA ini. Sementara laki-laki ini masih punya hubungan pernikahan dengan kakak daripada wanita ini. Ya otomatis tidak ada yang mau menjadi saksi ketika itu di lingkungan RT itu. Tapi dipaksakan. Itu dengan yang kedua, nikahnya itu tidak sah. Itu sampai istri pertamanya itu stres ya. Dan sebelum meninggal saya antar almarhumah ke rumah sakit kanker paru-paru. Jadi karena tekanan batin akhirnya meninggal. Nah sudah meninggal bukan berarti tiba-tiba otomatis menjadi istri sah. Kalaupun mau disahkan harus nikah lagi karena yang pertama tidak sah. Nah itu tidak boleh yang namanya mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan. Kemudian wa Fatimah dan juga Fatimah. Nah semua ini anak-anak dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Muhammad, dari rahimnya Khadijah. Semua anak Nabi dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim, yaitu dari rahimnya Maria al-Qibtiyah. Dan semua anak Nabi diwafatkan sebelum Nabi Muhammad wafat kecuali Fatimah yang wafatnya 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Ini anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paman-paman beliau ini yang paling populer adalah Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Hamzah yang dijuluki sebagai penghulu para syuhada. Wafat syahid ya karena ditombak oleh Wahsy atas perintah Hindun. Walaupun hidayah Allah ya, hak prerogatif Allah ya, Hindun yang memerintahkan Wahsy untuk membunuh Nabi. Walaupun Wahsy salah tombak akhirnya membunuh Hamzah, akhirnya Hindun pun masuk Islam. Suaminya Abu Sufyan pun masuk Islam. Wahsy yang menombak pamannya pun masuk Islam. Makanya orang kalau belum meninggal itu potensi tersesat atau potensi dapat petunjuk sama-sama kuat. Orang yang sudah soleh dalam kebaikan sebelum meninggal jangan merasa aman, potensi tergelincir itu sangat besar. Sama orang yang masih jauh dari agama, sholat masih kacau, akrab dengan minuman keras, sebelum ruh dicabut oleh Allah, potensi baik masih ada. Kurang tidak baik apa yang namanya Hindun itu, akhirnya masuk Islam. Walaupun pernah memerintahkan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hindun pun saking sudah dekatnya dengan Nabi setelah masuk Islam, urusan rumah tangganya pun banyak curhat kepada Nabi. Bukan curhat gosip suaminya, bukan ya, tapi curhat bagaimana mencari solusi rumah tangga. Karena Abu Sufyan itu suaminya dikenal pelit gitu. Akhirnya Hindun pun mengadu kepada Rasul tentang suaminya. Kemudian Al-Abbas ini pamannya Nabi yang wafat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Muslim ya. Abu Talib ismuhu Abdul Manaf, ini yang seumur hidupnya membela Nabi, tapi kebalikannya dengan Hindun dan Abu Sufyan tadi. Hindun dan Abu Sufyan banyak menyakiti Nabi, ujungnya masuk Islam. Abu Talib seumur hidupnya menjaga Nabi, wafat dalam kondisi kekufuran. Makanya tidak ada yang tahu akhir hidup manusia. Sehingga kalau ada hadis Nabi yang mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, itu memang gambaran betapa rahasia tentang nasib akhir hidup kita itu seperti apa. Tapi Nabi mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, seseorang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisinya ketika meninggal. Tapi bagaimana kondisi kita ketika meninggal itu bergantung tentang kebiasaan kita sehari-hari, walaupun itu tidak pasti. Makanya doa yang harus dipanjatkan itu adalah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kemudian Abu Lahab pun paman Nabi, ismuhu Abdul Uzza, hambanya Uzza. Kemudian Az-Zubair, kemudian Abdul Ka'bah, sampai beberapa itu paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah sekarang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini istri yang pertama. Tazawwajaha qabla nubuwah, Nabi menikahinya sebelum Nabi menjadi Nabi. Walaha arba'una sanah, dan beliau ketika dinikahi usianya 40 tahun, statusnya janda. Nabi 25 tahun. Ini pilihan dengan penuh kesadaran Nabi sebagai manusia biasa, bukan sebagai manusia penerima wahyu atau Rasulullah. Maka jangan sampai menganggap Nabi menikah 25 tahun, istrinya 40 tahun adalah sunnah yang harus diikuti. Sehingga ada usia 25 tahun ditawari seorang gadis usia 20 tahun, ditolak. Kenapa? Tidak sunnah. Saya mau cari janda usia 40 tahun. ini beliau sebagai manusia biasa ya. Tapi kalaupun mau ya tidak ada masalah. Walam yatazawwaj 'alaiha hatta mata, dan beliau tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat. Ini yang sering dijadikan dalil para istri. Papa boleh poligami asal nanti kalau mama sudah meninggal. Apa dalilnya? Rasul tidak memadu Khadijah. Padahal ini pilihan beliau tidak poligami. Wa auladuhu kulluhum minha illa Ibrahim, dan anak-anaknya dari rahim beliau kecuali Ibrahim. Nah kemudian Khadijah wafat. Setelah Khadijah wafat di tahun yang sama, Rasul menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Ini istri pertama beliau setelah Khadijah wafat, Saudah binti Zam'ah. Nah setelah menikah dengan Saudah, beberapa bulan kemudian Rasul menikah dengan Aisyah. Barulah ini poligami Rasulullah yang pertama. Jadi madu yang pertama bagi Rasul atau istri yang kedua itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dinikahi usianya ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Tapi baru berkumpul dengan Rasul usia 7 tahun. Ini yang dijadikan dalil bahwasannya nikah gantung itu dibolehkan. Nikah gantung itu saya nikah dengan wanita misalnya, tapi sebelum menikah dibangun kesepakatan, pokoknya ini halal gelanya, tapi hidup barengnya nanti 2 atau 3 tahun yang akan datang, dan masing-masing komitmen sibuk masing-masing dulu gitu, sesuai dengan kegiatan masing-masing. Itu namanya nikah gantung dibolehkan, seperti nikahnya Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dulu ketika di Mesir itu ada laki-laki yang nikah dengan perempuan, demi menjaga kehormatan akhirnya nikah dulu. Tapi masing-masing komitmen tinggal masing-masing dulu. Suami nikah di asrama laki-lakinya, menikah di tinggal di asrama laki-laki, perempuannya tinggal di asrama perempuan. Tapi karena sudah halal, ketemu, berjalanan berduaan di jalan pegangan tangan, sudah tidak dosa karena sudah nikah. Itu namanya nikah gantung. Nikah gantung itu boleh, kawin gantung itu boleh, tapi kalau kawin lari tidak boleh. Capek, lengkap. Nikah harus sambil duduk, jangan sambil lari. Kemudian itu Aisyah ya. Ini Aisyah itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu beliau menikah dengan Hafsah. Summa tazawwaja Hafsah binti Umar bin Khattab. Setelah menikah dengan Aisyah, istri ketiganya pasca Khadijah meninggal ya, itu adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah pada Hafsah lah Quran yang menjadi pegangan Nabi disimpan setelah Nabi wafat. Itu pada Hafsah. Makanya ketika proses pembukuan Quran, baik Abu Bakar maupun Utsman itu menanyakan mushaf yang dipegang oleh Hafsah, karena itu yang menjadi pegangan Nabi SAW. Itu pada Hafsah. Dan Hafsah ini usianya mirip sebaya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tazawwaja Zainab binti Khuzaimah. Ini istri Nabi SAW yang Rasul itu sangat suka dengan madunya Zainab.
Sehingga setiap habis sholat asar, Rasul itu selalu ke rumah Zainab untuk minum madu. Madu yang paling disukai oleh Rasul itu yang ada di rumah Zainab. Ternyata kebiasaan Rasul tersebut membuat Hafsah itu cemburu. Nah, Rasul ke rumah Zainab, wahai, muncul rasa cemburunya sesama istri. Akhirnya pas Rasul keluar dari rumah Zainab ketemu dengan Hafsah, Rasul melihat ada mimik yang tidak nyaman pada Hafsah. Itu Rasul melihat mimik tidak nyaman pada Hafsah, dan Rasul sangat paham ini Hafsah cemburu. Karena tidak enak, akhirnya Rasul mengatakan, kalau begitu aku tidak akan lagi meminum madu yang ada di rumah Zainab. Maka setelah itu kemudian turunlah Quran surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan yang halal? Artinya engkau tidak enak kepada Hafsah, tapi jangan sampai mengharamkan dirimu dari meminum madu, termasuk madu yang ada di rumah Hafsah. Ini dalil tidak boleh mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Tapi kemudian Rasulullah mewanti-wanti kepada Hafsah, ya Hafsah, tolong rahasiakan masalah ini, jangan kau ceritakan kepada yang lain. Ternyata Hafsah cerita kepada Aisyah. Akhirnya ternyata Jibril ngasih tahu kepada Rasulullah bahwasannya sesuatu yang kau minta kepada Hafsah untuk dirahasiakan malah diceritakan oleh Hafsah kepada Aisyah. Maka ayat At-Tahrim selanjutnya itu apa? Tentang herannya Aisyah dan Hafsah, kok Rasul bisa tahu. Sehingga Rasul mengatakan, qala nabba'an yal alimul khabir. Sesungguhnya Allah yang memberikan tahu kepadaku. Nah, ini hebatnya Rasulullah ya, selalu mendapatkan wahyu dari Nabi. Tapi apa kata Allah? In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Seandainya kedua istri beliau, yaitu Hafsah dan Aisyah, mau taubat kepada Allah karena tidak menjalankan amanah Nabi, faqad sagat qulubukuma, maka berarti hatinya baik. Tapi kalau tidak mau taubat, apa kata Nabi? Seandainya engkau menceraikan istrimu, semoga Allah gantikan wanita yang shalihatin qanitatin taibatin, sampai akhirnya. Semoga kau menggantikan istri yang lebih baik daripada keduanya. Nah, ini gambaran bahwasannya kalaupun terjadi perceraian, maka tidak selamanya perceraian itu buruk. Boleh jadi perceraian itu adalah solusi dalam rumah tangga. Tapi kalau bisa dipertahankan, dipertahankan. Kemudian menikah dengan Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah, bukan Hindun yang itu ya, bukan Hindun istrinya Abu Sufyan. Kemudian menikah dengan wanita-wanita lain, sehingga total istri Nabi beliau itu atau pernikahan beliau itu totalnya adalah 13 kali. Dari 13 kali pernikahan ini, 2 diceraikan. Kenapa diceraikan? Yang pertama, karena tidak taat kepada Nabi, cenderung menentang kepada Nabi, diceraikan oleh Nabi. Yang kedua, karena tidak terus terang penyakitnya. Pas malam pertama ketahuan ternyata punya penyakit kulit. Nabi kecewa, diceraikan oleh Nabi. Nah, ini juga menjadi penegas lagi, tidak selamanya jangan terlalu mengkonotasikan cerai itu negatif. Ketika tidak ada solusi kecuali perceraian, itulah solusi yang disediakan oleh Islam. Banyak orang yang suami istri sudah tidak akur, dipaksakan. Alasannya apa? Kasihan anak-anak. Ujungnya apa? Numpuk dosa. Suami tidak mau menafkahi istri, istri tidak mau mengurus suami, masing-masing menumpuk dosa. Saya pernah habis kuliah duha di Pusdai, ada seorang wanita curhat ke saya, ibu-ibu, kepala 5 lah. Dia curhat tentang suaminya. Suaminya itu sudah tidak menafkahi sejak tahun 2005. 20 tahun tidak menafkahi. Ketika saya tanya, ibu masih mempertahankan rumah tangga? Padahal suaminya itu punya harta. Ibu masih mempertahankan rumah tangga? Iya, alasannya apa? Kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak itu. Tapi ibu ngurus suami enggak?
ya saya juga jadi cuek aja ke suami gitu. Terus suami tidak menafkahi saya gitu. Masing-masing menumpuk dosa. Terus dia bilang, bilang ke saya, emang kalau cerai saya tidak berdosa? Saya bilang, cerai itu ketika tidak ada solusi, boleh jadi itu adalah solusi. Dan ibu berhak untuk bahagia, lepas dari suami ibu dan menikah dengan laki-laki lain yang baik, asalkan bukan saya. Itu dalam hati tapi itu akhirnya beliau memikirkan, ya nanti saya coba pikirkan gitu. Jadi cerai itu boleh jadi adalah solusi ketika tidak ada solusi. Teman saya ada yang ngaku ateis, wah dia gembar-gembor bangga dengan keateisannya. Bahkan sempat debat dengan saya WA, dia mempertahankan keyakinan ateisnya, saya mempertahankan keyakinan ateisnya, percaya Tuhan. Tapi ketika rumah tangganya berantakan, curhatnya ke saya. Syarif namanya. Akhirnya dia bilang ke saya gini, Kang, salah saya ke Allah naonnya, nah rumah tangga saya bisa kia gitu kan. Dalam hati saya, ini dia tuh mikir. Itu nggak percaya Tuhan itu sudah dosa besar. Tapi saya melihat ya, orang yang ngaku ateis pun ketika dalam kondisi rumit, fitrahnya muncul, percaya adanya pencipta. Sampai dia mengatakan tadi. Terus saya bilang, emang kunaon gitu kan. Wah, saya sama istri saya sudah terpuguh katanya. Pas saya bukan hanya bertengkar mulut, sudah sampai lempar barang, piring, garpu, kulkas, TV. Nah, dialung-alungkan lah. Terus sekarang maunya apa, saya bilang. Nah, udah cerai dosa tuh gitu kan. Nah, susah dihatukan ya cerai gitu. Karena memang sudah tidak bisa lagi disatukan. Saya bilang udah ada upaya damai belum? Udah, tapi pas saya dulu gitu. Dan orangnya sempat viral, nggak perlu saya sebutkan namanya, nama lengkapnya ya. Sempat viral kemarin kasus pelecehan seksual. Ada beberapa bulan kemarin lah gitu. Saya lihat di media, jemaah iya. Memang yang satu tukang dugem, yang satu tukang tepugu gitu. Nah, itu bertengkar di rumah tangganya. Akhirnya cerai masing-masing. Maka perceraian itu boleh jadi adalah solusi ketika tidak ada solusi. Nah, Rasulullah menikah 13 kali, cerai 2, menceraikan 2 istrinya, sisa 11. Ketika Rasul wafat, istri beliau yang masih hidup adalah 9. Jadi Rasul wafat, sisa istrinya 9. Tapi ini hukum khusus bagi Nabi, nikah lebih daripada 4. Adapun selain Nabi, yang dibolehkan nikah lebih dari 1 adalah sampai 4. Itu pun kalau berani. Nah, sedikit lagi, tapi seperti yang pernah disampaikan, asli hukum poligami itu bukan sunnah. Asli hukum poligami itu adalah mubah. Mubah itu netral, gitu ya. Nah, dia status hukumnya bisa berubah, bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Poligami bisa wajib kalau istrinya sudah sakit berkepanjangan, tidak lagi bisa melayani suami dalam hal biologis, suaminya masih produktif, potensi tergelincir di luar besar. Suaminya mengungkapkan kepada istrinya, mah, papa teh masih sayang ke mama, walaupun mama sudah tidak sanggup lagi, tidak ada daya upaya lagi. Tapi papa teh masih sehat, masih segar, pengen nikah lagi, bisa terjerembab dalam dosa. Ketika itu poligami bisa jadi wajib. Dan istrinya haram melarang suaminya poligami. Itu. Jadi misalnya istrinya lagi sakit, terkapar, bilang kepada suaminya, pokoknya mama terido, papa nikah deui gitu kan. Itu istrinya bisa dosa. Atau nikah boleh jadi hukumnya menjadi sunnah gitu. Istrinya boleh jadi sehat, suaminya sehat juga. Mohon maaf ya, hasrat biologisnya berlebih, tidak cukup satu istri. Apalagi istrinya sudah mulai capek misalnya, boleh jadi hukumnya adalah sunnah. Atau menolong wanita yang memang perlu dibantu, diantaranya dengan cara pernikahan, itu hukumnya bisa sunnah. Tapi poligami juga bisa haram. Istrinya sehat, istrinya prima, segala kebutuhan suami terpenuhi, tapi
tapi untuk poligami pas-pasan, nafkah istri belum terpenuhi, itu nikah boleh menjadi statusnya bisa menjadi haram. Nikah pun demikian, nikah pun asli hukumnya adalah mubah. Maka orang kalau tidak menikah, saya tidak mau menikah, dan dia hasrat biologisnya bisa keren, tidak menikah pun tidak dosa, karena asli hukumnya itu adalah mubah. Nikah dikatakan wajib itu kalau sekiranya hasrat biologis sudah tidak bisa terrem, sudah bisa menafkahi dirinya dan keluarganya walaupun tidak berlebih, nikah bisa jadi wajib. Dan nikah bisa menjadi sunnah kalau niatnya ingin menjaga kehormatan, itu bisa jadi sunnah. Tapi kalau dalam kondisi normal, pikiran teralihkan kepada hal produktif lain, tidak nikah pun tidak ada dosa. Dan banyak para ulama yang memilih hidup membujang. Tapi bagaimanapun juga menikah lebih baik daripada membujang. Wallahu a'lam bishawab. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian dulu ya materi dari saya. Masih ada waktu untuk diskusi. Selanjutnya waktu dipersilahkan. Ustaz, kalau tadi barusan dibilangin kalau beda nikah dulu nggak apa-apa gitu. Kalau dengan hadis nikah nanti pengaruh di Malaysia ini. Adapun hadis Nabi, nikah sunnati. Sunnah di sini itu sunnah dalam perspektif muhaditsin. Sunnah dalam perspektif ahli hadis, bukan sunnah dalam perspektif ahli fikih. Sunnah dalam perspektif ahli fikih itu kan dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu dalam perspektif ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam perspektif ahli hadis itu segala sesuatu yang berasal dari Nabi, apapun hukumnya, apakah wajib, apakah sunnah, atau hanya sebatas anjuran. Jadi kan definisi sunnah kata ahli hadis itu kan kullu ma udhifa ila Rasulillah min qaulin aw fi'lin aw takrir. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan atau persetujuannya. Ini tidak berbicara masalah hukum. Maka ada sunnah Nabi yang sifatnya wajib menurut ahli fikih, ada sunnah yang sifatnya sunnah menurut ahli fikih, ada sunnah yang sifatnya anjuran menurut ahli fikih, bahkan ada sunnah yang sifatnya mubah menurut ahli fikih. Nah, nikah itu sunnah. Perspektif siapa? Ahli hadis, karena Nabi melakukan. Tapi bagaimana hukumnya? Ini berarti perspektif ahli fikih. Ahli hukum nikah itu asal hukum nikah itu adalah mubah. Nah, lalu bagaimana dengan kalimat Nabi selanjutnya? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan bagianku. Ini konteksnya benci, bukan pilihan dalam kondisi normal. Misalnya hartanya sudah banyak, nafsunya kebutuhan biologisnya sudah tidak bisa terbendung, tapi memilih tidak menikah, memilih mohon maaf misalnya berzina, jajan di luar. Nah, itu definisi benci kepada sunnah Nabi. Kebutuhan sudah ada tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, yaitu menikah. Nah, itu maka dosa. Tapi kalau dalam konteks dia hidup bisa normal, dalam artian tidak terganggu dengan hasrat biologisnya, dan pilihan sadar tidak menikah karena memang banyak aktivitas yang tanda petik terganggu dengan menikah, boleh jadi itu pilihan yang yang pas bagi dia. Kasusnya kayak Ibnu Taimiyah tidak menikah, Imam An-Nawawi tidak menikah, banyak para ulama yang tidak menikah. Dan itu pilihan sadar mereka. Kalau Imam Nawawi itu mengatakan kenapa tidak menikah, kalau aku menikah aku tidak sanggup lagi menulis karya yang begitu banyak, sementara umat begitu banyak kepada karya saya. Otomatis mohon maaf, hasrat biologisnya itu teralihkan kepada menulis. Jangankan menikah, makan saja beliau disuapi oleh adik perempuannya, karena makan roti itu gak sempat langsung, harus dicelupin kepada ayah, istrinya yang nyuapin. Ibnu Taimiyah itu kan sampai wafatnya tidak menikah karena kondisi tidak memungkinkan. Ketika perang Tatar, Mongol,
fitnah juga banyak, tidak sempat menikah. Itu definisi tentang hadis yang tadi. Jadi sunnah itu sunnah perspektif muhadisin, bukan perspektif para fuqaha atau ahli fikih. Jadi sebetulnya saya tadi terpaku di dalam bukan umatku. Oh iya. Kata kuncinya kalau dilihat dari WA Iya. tadi rogibanya ya, bencinya Iya, itu. bencinya itu. Yang bencinya itu yang tidak bolehnya itu. Bencinya itu. Wallahu a'lam radhiyallahu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak, Ibu? Pertama tentang tadi bahwa yang pertama tentang ajal tadi ya, bahwa ya makin bertambah waktu berarti makin dekat dengan ajal, dan ini kan satu hal yang misteri ya, kita tidak pernah tahu kapan. Cuma dengan tidak tahunya ajal kita kapan datang ini kan jadi bisa ada hikmahnya gitu ya, bahwa kita soal tidak ada celah sedikit pun gitu untuk melakukan dosa kesana gitu ya. Tapi kan takutnya ketika melakukan dosa baru aja gitu, yang selama ini mungkin tidak pernah melakukan hal khususnya dosa besar gitu, tiba-tiba melakukan kemudian tidak sempat bertobat gitu kan, itu maksudnya gini, apakah ada jaminan gitu bagi orang yang selama ini dianggap orang baik, terus tiba-tiba dia tergelincir, ada jaminan dia tidak dicabut dulu nyawanya sampai dia bertobat gitu, ataukah apa kesempatan bertobat itu memang kepada siapapun ada gitu ya? Karena kan kalau lihat tadi kan selalu ada kesempatan seorang untuk tergelincir ataupun bertobat gitu ya. Hanya khawatirnya gitu, apakah caranya kita biar tidak agar selalu sempat bertobat tuh gimana gitu. Karena kan tadi ajal tidak pernah tahu kapan gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada masalah nikah gantung ya. Berarti kalau ada yang melakukan nikah gantung berarti harus tetap diumumkan gitu ya. Tidak boleh disirikan gitu ya. Kalau disirikan orang tidak tahu bentuknya. Karena di kita kan tidak umum ya. Kalaupun misalnya ada ya mungkin sembunyi-sembunyi jadinya larinya gitu. Itu bagaimana? Mungkin kalau itu secara teknisnya seperti apa biasanya kalau ada yang melakukan nikah gantung. Kemudian satu lagi berkaitan dengan ini merayakan hari raya, merayakan tahun baru. Kita akhirnya suka mengadopsi tahun baru Hijriyah dengan tahun baru Masehiyah dengan pawai obor dan sebagainya. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan gitu dengan pergantian tahun selain muhasabah? Masa sebetulnya kan tidak harus menunggu tahun baru juga gitu ya. Tapi adakah sesuatu yang dianggap diperbolehkan gitu untuk perayaan seperti ini gitu? Yang pertama itu sebelum kawin gantung itu apa ya? Ajal ya. Sebetulnya kan ajal itu malaikat maut datang tak pernah tak pernah ngasih berita dulu ya. Dan ketika sudah datang tidak akan mungkin kembali. Gak mungkin assalamualaikum atau siap tak ajan gitu. Tak ajan kayak kadirilah kayak gitu. Kalau sudah datang ya sudah eksekusi ya. Maka tadi orang itu kalau ruh masih di kandung badan, potensi selamat, potensi tergelincir itu ada, dan kasusnya banyak. Orang yang tidak baik ternyata ujungnya baik, orang yang baik ternyata ujungnya tidak baik. Dan ada ungkapan para salafus saleh itu mengatakan kebiasaanmu itu gambaran bagaimana nasib akhir hayatmu. Walaupun itu tidak jaminan juga ya, tapi itu jadi gambaran garis besarnya, kemungkinan besarnya. Seperti yang dalam Quran surat Al-Lail ya, Allah berikan kemudahan bagi orang yang saleh itu, yang hari-harinya penuh dengan kebaikan untuk mendapatkan al-yusra. Al-yusra itu artinya husnul khatimah. Fa amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang dekat kemudian bertakwa, percaya kepada al-husna, nikmat surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan kemudahan.
Kemudian di sini artinya husnul khatimah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kesulitan di sini adalah su'ul khatimah. Jadi hari-hari kita itu diisi oleh apa? Itu jadi cerminan bagaimana nasib akhir hayat kita. Walaupun sekali lagi itu pun tidak mutlak 100%, tapi hanya gambaran besarnya. Kurang lebih demikianlah akhir hayat kita. Maka amal soleh hari-hari kita pun harus ditambah dengan bantuan doa. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Karena dia pun harus diminta, bukan hanya diusahakan. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan banyak orang tuh mikir bagaimana cara hidup yang baik, tapi sedikit yang mikir bagaimana cara mati yang baik. Nah, cara mati yang baik itu ya harus diupayakan sebagaimana untuk mendapatkan cara hidup yang baik. Maka usaha dan doa itu harus diseimbangkan. Kemudian yang kedua, kawin gantung tetap harus diumumkan. Jadi bahkan sebetulnya nikah siri pun itu diumumkan. Hanya kenapa dikatakan nikah siri? Karena tidak dicatat di negara, di KUA. Hanya nikah secara agama itu definisi nikah siri. Bukan nikah sembunyi-sembunyi, bukan. Nikah itu bagaimanapun juga dianjurkan, dideklarasikan supaya tidak terjadi fitnah. Nanti bergandengan tangan tidak lagi dianggap sebagai pacaran, tapi itu adalah sudah sah suami istri. Jadi nikah siri itu bukan nikah rahasia, tapi nikah yang dilakukan di bawah tangan, tidak dicatat di negara, dan itu sah secara agama. Tapi biasanya wanita nggak akan mau nikah seperti ini karena tidak ada bukti catatan pernikahan yang resmi di negara kalau suatu saat terjadi pecah kongsi suami istri. Kan secara agama istri punya hak waris kalau nikah siri, tapi tidak ada bukti yang tertulis di atas kertas. Karena kalau terjadi sampai masuk ke pengadilan agama, hakim yang diminta apa? Yang meminta hakim apa? Minta mana catatan pernikahannya dulu di KUA. Nggak ada. Yang rugi siapa? Perempuan. Itu tentang nikah siri. Maka nikah gantung pun demikian, apakah mau secara resmi negara ataupun secara siri hanya agama, tetap harus diumumkan supaya tidak terjadi yang namanya fitnah. Nah, yang ketiga apa tadi Bu? Oh iya, tahun baru. Sebetulnya baik tahun baru Islam maupun tahun baru apapun tidak ada ritual resmi sebetulnya. Misalnya saum apa? Saum 1 Muharram, nggak ada. Tapi kenapa pergantian tahun Hijriyah itu seringkali diperingati? Itu refleksi hijrahnya. Kan tahun baru Hijrah itu kan hitungannya diresmikan oleh Umar, tapi berlaku surut ke hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, kenapa saat tahun baru Hijriah itu seringkali dirayakan? Itu refleksi bagaimana hijrahnya Nabi dari wilayah yang penuh dengan kekufuran ketika itu Mekah, demi menyelamatkan akidah rela meninggalkan tanah air ke Madinah. Konteks sekarang ya hijrah itu adalah berpindah daripada keburukan kepada kebaikan. Itu hanya momentum saja. Tapi ibadah khusus 1 Muharram itu tidak ada. Nah, itu tidak ada. Apalagi 1 Januari. 1 Januari kan nanti hari Kamis ya. Tiba-tiba saum naon Pak Jon? Saum memperingati 1 Januari. Kecuali kalau saum hari Kamis itu boleh karena bertepatan dengan hari Kamis. Tapi niatnya saum Kamis. Itu tidak boleh. Jadi tidak ada ritual khusus sebetulnya. Dan tidak ada momentum refleksi khusus kalau 1 Januari kecuali muhasabah, karena memang apapun tahun barunya, fakta yang tidak bisa dihindari adalah bertambahnya tahun, berkurang usia kita. Wallahu a'lam. Saya masih ada berkaitan dengan perceraian Nabi tadi yang pertama karena tidak taat ya istrinya, yang kedua karena tidak jujur, jadi bukan karena sakitnya, berarti kan tidak jujur karena tidak jujur. Oh iya. Nah, aplikasinya apakah ketika atau sampai mana gitu pasangan harus menunggu ketika
masih tidak taat, kan mungkin terus akan diidiakan terus menerus seumur hidup. Atau memang batas seseorang beda-beda, sehingga mungkin ketika kemudian tidak taat 1 tahun 2 tahun udah bercerai. Atau juga mungkin termasuk ketika misalnya pasangannya sakit, udah mau dipisah misalnya, itu sampai mana gitu ya. Kemudian satu lagi masalah tadi menyusui, memang itu tradisi yang pada waktu itu disusui oleh orang lain gitu. Apakah aplikasinya ke sekarang ketika seorang ibu tidak bisa menyusui itu lebih baik disusukan oleh orang lain? Karena sebenarnya pada waktu itu sudah ada kambing gitu, bisa seperti susu kambing misalnya. Kalau sekarang jadi susu formula, apakah ada kelebihan gitu? Lebih baik disusui oleh orang lain yang mungkin tidak tahu dia baik gitu, atau ya sekarang disusui formula gitu. Ya. Yang pertama ya, itu sudah level nusyuz ya. Nusyuz itu kan ada dalam Quran ya. Fa'iduhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Kalau istri itu nusyuz kepada suami, ya bukan berarti langsung cerai, bukan. Nabi pasti sudah melakukan tahapannya. Yang harus kita yakin itu ketika Nabi melakukan tindakan pasti jauh lebih baik daripada kita gitu ya. Nabi menceraikan pasti itu sudah sampai pada titik yang tidak ada solusi kecuali cerai gitu. Nabi pasti sudah menasihati seperti yang Allah katakan, nasihatilah istrimu kalau nusyuz. Nabi pasti pernah melakukan wahjuruhunna, tidak tidur satu ranjang gitu ya, sebagai peringatan kepada istri. Wadribuhunna, dan Nabi pun boleh jadi pernah mengingatkan istrinya dengan cara memukul ya, bukan KDRT berarti ya, tapi memukul tepuklah, sebagai betapa suami itu sudah kesal kepada istrinya. Nabi pasti sudah melakukan tahap itu, tidak langsung mah pang bikinin teh manis alim udah mama cerai gitu. Kan nggak mungkin begitu juga Nabi, tidak, bahkan jangan Nabi, kita pun nggak mungkin lah, apalagi istrinya capek gitu kan, nggak mungkin. Pasti sudah melakukan tahapan itu. Nabi sudah sampai pada titik tidak ada solusi kecuali menceraikan. Nah, bagaimana ukurannya? Yaitu memang tidak ada apa ya, tidak ada angka kuantitatif bagaimana ukurannya. Setiap keluarga punya cara pandang masing-masing gitu kan. Tapi segala sesuatu pasti harus dikomunikasikan dulu ya, dimusyawarahkan dulu sampai pada titik tertentu tidak ada titik temu, ya diceraikan. Kalau yang kedua itu, yang sakit kulit itu Nabi kecewa karena bohongnya itu, gitu. Karena bohong akhirnya oleh Nabi diceraikan. Nah sekarang kalau istrinya sakit, tidak lagi melayani, kalau dalam pandangan saya tentang Nabi pun tidak zalim otomatis ya, tidak mungkin langsung menceraikan. Hanya mungkin perempuan sebagai pribadi, apalagi perempuan halus ya, makhluk halus, mungkin dalam kondisi tertentu kan ada khawatir ya, tidak sanggup lagi melayani suami. Itu yang terjadi pada Saudah binti Zam'ah. Saudah itu kan usianya di atas Nabi, sampai pada suatu waktu tertentu Saudah merasa tidak sanggup lagi melayani Nabi. Tapi sehingga Saudah tuh merasa apa ya, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak kepada Nabi. Rasa khawatir sebagai perempuan ada, khawatir diceraikan oleh Nabi. Walaupun Nabi tidak akan kepikiran menceraikan, saya sih meyakini. Sehingga Saudah bilang kepada Nabi, wahai Rasulullah suamiku, aku usia sudah tua, tidak sanggup lagi melayanimu, tapi tolong jangan ceraikan aku, karena aku ingin suatu saat meninggal dalam kondisi berstatus sebagai istrimu. Tapi bijak Saudah ini, konsekuensinya apa? Aku berikan jatah malamku untuk Aisyah, sehingga istri Nabi semuanya dapat jatah 1 malam, kecuali Aisyah dapat 2. Jatahnya Saudah diberikan kepada Aisyah. Itu kalau istrinya banyak tuh itu. Tapi Pak Jun kan istrinya 1, jangan pernah berhalusinasi dibagi berapa malam. Hiji mah hiji weh. Nah, itu tentang Nabi SAW. Jadi Saudah mengatakan itu bukan berarti Nabi itu raja tega menceraikan, bukan, tapi beliau sebagai istri merasa minder mungkin ya, karena tidak sanggup lagi melayani Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Yang susu. Oh ya, yang air, yaitu gimana pun juga susu manusia lebih baik daripada sapi.
Kan tetap ini anak manusia bukan anak sapi. Hanya memang itu dulu sangat mungkin ya. Kalau sekarang kan mungkin jarang ya. Seorang anak ibunya tidak sanggup menyusui dikasihkan kepada wanita lain kecuali kalau mungkin saudaranya. Ada adik sepupu saya itu tidak, ibunya tidak sanggup menyusui, akhirnya disusui oleh adiknya lagi. Jadi sepersusuan tuh sepupu. Itu masih mungkin karena memang kenal ya, adik kakak itu ibunya. Tapi kalau dengan orang lain relatif jarang lah sekarang. Ya bagaimanapun juga kalau dari secara medis, walaupun saya bukan orang medis, ya pasti susu manusia lebih baik daripada susu sapi ya, susu embe gitu. Wallahu a'lam. Baik, sudah siang ya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian dulu sudah siang. Sekian yang bisa saya sampaikan, kekurangan pasti adanya mohon dimaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.